Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Bersyukur kepada Tuhan yang masih memberi kesempatan sehingga kita dapat diperjumpakan lagi di dalam syafaat malam pada malam hari ini. Jangan kena sinar matahari. Begitu judul cerita yang mengawali perenungan kita malam hari ini. Aman adalah seorang bapa yang sudah menduda. Ia tinggal bersama dengan kedua anak laki-lakinya. Yang sulung bernama Waras dan adiknya bernama Lara. Pak Aman punya 2 toko kelontong yang memang ia siapkan untuk diwariskan pada kedua anaknya itu. Nah, singkat cerita, suatu saat Pak Aman sakit keras. Sebelum meninggal, Pak Aman meninggalkan pesan pada kedua anaknya. 2 hal yang ia katakan untuk diperhatikan oleh anak-anak dalam menjalankan usaha mereka. Pertama, jangan pernah menagih hutang pada orang lain. Kedua, jika pergi ke toko dan pulang dari toko, jangan sampai terkena sinar matahari. Meninggallah Pak Aman. Waktu terus berjalan. Setelah beberapa tahun, apa yang terjadi? Waras, si sulung, usahanya bertambah maju. Ia semakin kaya. Sementara Lara, si bungsu, tokonya terancam bangkrut. Ia makin miskin. Suatu saat, Waras dan Lara berbincang-bincang. Laras mengungkapkan keheranannya. Ia berkata, "Kita sama-sama melakukan pesan ayah dalam mengelola toko kita. Mengapa abang tambah maju, sementara aku hampir bangkrut?" "Memangnya apa yang kau lakukan?" tanya abangnya. "Ayah kan berpesan bahwa kita tidak boleh menagih hutang pada orang lain. Akibatnya modalku menyusut, karena orang yang berhutang tidak membayar hutang mereka. Sementara seperti pesan ayah, aku tidak pernah menagih hutang mereka. Lalu ayah juga berpesan, kalau pergi ke toko dan pulang dari toko, tidak boleh kena sinar matahari. Maka aku harus naik taksi supaya tidak kena sinar matahari. Nah, akibatnya pengeluaranku tambah banyak." Waras, abangnya, tersenyum dan berkata, "Aku juga melakukan pesan ayah, tapi dengan pengertian dan cara yang berbeda. Ayah kan berpesan bahwa kita jangan pernah menagih hutang pada orang lain. Supaya aku tidak usah menagih hutang pada orang lain, maka aku tidak pernah menghutangkan. Oleh karena itu, modalku tidak berkurang." Mengenai pesan kedua, bahwa jika pergi ke toko dan pulang dari toko, jangan sampai terkena sinar matahari, yang aku praktikan adalah seperti ini. Aku jalan kaki berangkat ke toko sebelum matahari terbit, dan baru pulang sesudah matahari terbenam. Maka tokoku selalu buka sebelum toko-toko orang lain buka, dan selalu tutup setelah toko-toko lain tutup. Karena kebiasaanku itu, maka tokoku makin laris, pelangganku bertambah banyak, karena mereka tahu
tokoku buka lebih awal dan tutup belakangan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat yang diterima kedua anak itu sama. Namun, cara mereka memaknai dan mempraktikkan nasihat itu berbeda. Hidup yang kita jalani tidak pernah lepas dari aneka persoalan dan masalah. Urusan bagaimana kita memaknai persoalan yang harus kita hadapi itulah yang akan menentukan cara kita menyikapinya. Jika kita memaknai persoalan itu dalam terang kebenaran firman Tuhan, maka kita juga akan menyikapinya sesuai dengan firman Tuhan. Dan firman-Nya dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 20 dan 21 mengatakan begini. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara-saudaraku, bukankah dengan ini kita semua diajak untuk memaknai persoalan yang mengakibatkan penderitaan itu dalam perspektif ketaatan kepada Tuhan, dalam perspektif kebenaran firman Tuhan. Jadi, kalau kita menghadapi persoalan, mengalami penderitaan karena ketaatan kita pada kebenaran Tuhan, maka kita memaknainya sebagai kesempatan untuk memuliakan Tuhan, kasih karunia pada Allah. Lalu kita akan menyikapinya dalam keteguhan iman, kepenuhan pengharapan, dan kesungguhan penyerahan kepada Tuhan. Karena kita tahu Dia tidak akan membiarkan kita menanggungnya sendirian. Dengan perspektif itulah kita juga berintrospeksi kalau persoalan yang membawa penderitaan itu berakar dari ketidaktaatan kita pada Tuhan. Dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Dalam rangka pemaknaan seperti itulah, persoalan penderitaan akan menuntun kita pada sikap pertobatan yang benar. Selamat memaknai dan menyikapi persoalan hidup dengan perspektif yang benar. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sehati kami datang di dalam doa kami saat ini. Kami mohon hikmat dan kekuatan yang daripadamu, agar kami mampu dan mau memaknai kehidupan serta persoalan-persoalan yang dihadapi dengan perspektif yang benar, perspektif kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kami berdoa. Ya Bapa, kami berdoa bagi umat manusia dan dunia, agar damai sejahtera di semua aspek kehidupan makin mewujud nyata. Untuk itu kami berdoa. Bapa, kami juga tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, dalam perjuangan mengatasi pandemi dengan segala dampaknya.
Untuk itu kami berdoa. Kami juga berdoa agar semua elemen masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan keragaman dalam berbagai aspek kehidupan mau bergandeng tangan dengan tulus guna membangun kehidupan bersama yang makin baik, yang lebih benar, lebih adil, makin damai dan sejahtera. Untuk itu kami berdoa. Kami juga tetap berdoa bagi mereka yang terpapar COVID, baik anggota jemaat, simpatisan maupun masyarakat pada umumnya, serta keluarga yang menanggung beban karena tekanan perekonomian sebagai dampak dari pandemi ini, dan juga keluarga-keluarga yang bergumul dengan rupa-rupa persoalan, dengan sakit penyakit yang mereka alami, dengan masalah keharmonisan di dalam relasi, dengan masalah sumber penghidupan, masalah perjodohan, dan sebagainya. Untuk itu kami berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa gerejamu termasuk GKI Gading Indah masih dapat tetap menyelenggarakan berbagai aktivitas dalam hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya, sekalipun banyak hal harus dilakukan secara virtual. Secara khusus kami berdoa bagi rangkaian kegiatan Bulan Keluarga yang masih berlangsung, bagi proses pemilihan penatua yang juga sedang diselenggarakan. Untuk itu kami berdoa. Sebentar kami akan beristirahat ya Bapa. Kami menyerahkan lagi seluruh keberadaan kami masing-masing, seisi keluarga kami, baik mereka yang ada bersama kami maupun yang berada di lain tempat. Kiranya tangan kasih Tuhan yang penuh kuat kuasa, yang melindungi kami dari segala mara bahaya malapetaka, sehingga dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur, esok kami menyambut hari baru untuk terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami memohon, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.